Dai yang seperti apa ya? Kalau kita lihat dalam hadis Nabi bahwa tidak semua dai itu mengajak kepada surga. Sebagaimana dalam hadis Huzaifah ibnul Yaman, Rasulullah menyatakan bahwa ada keburukan, yaitu yang terjadi setelah kebaikan yang ada dukhonnya. Ada keburukan di mana adanya du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang berada di pintu-pintu jahanam. Itu artinya ada penyeru-penyeru, dai-dai yang justru mengajak para pengikutnya untuk tersesat dan masuk neraka. Ya. Karena ahlul haq, ya orang-orang yang berada di atas kebaikan itu juga memiliki dai-dai, dan juga ahlul batil juga ada dai-dainya. Ada yang menyerunya, ada yang mempromosikannya, ada yang membelanya. Maka tentu dai-dai yang benar adalah yang menyeru manusia ke jalan Allah. Ya. Ad-da'i ilallah. Dai yang mengajak dan menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan bahwa semuanya kan ngajak kepada kebaikan. Nah, ini yang perlu diluruskan bahwa yang betul adalah mengajak kepada kebenaran. Kalau baik itu harus dilihat dulu baiknya menurut siapa dulu? Menurut masyarakat atau menurut Allah dan Rasulnya? Kadang orang melihatnya, wah orang ini melakukan amaliyah itu adalah kebaikan, padahal itu adalah bid'ah. Dia membaca Al-Quran, berzikir, tapi ada bid'ah karena dia menetapkan waktunya, hitungannya, tata caranya. Maka bisa jadi menurut masyarakat itu baik. Siapa yang mengatakan baca Quran itu jelek? Siapa yang mengatakan zikir itu jelek? Pasti baik. Nah, banyak dai-dai yang mengajak kepada itu. Maka tentunya standarnya jelas di dalam Al-Quran. Wada'iyan ilallah. Da'i ilallah. Dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ngajak kepada ormas. Ya. Ayo masuk ke ormas saya, enggak ada. Dai seperti itu bukan dai ilallah. Yang ngajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik harus ditimbang dulu. Baik ini menurut Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau hanya baik menurut orang tua, menurut masyarakat, menurut tetangga, maka itu tidak jaminan sebuah kebaikan. Maka adalah yang benar adalah mengajak kepada kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar baik ini masih relatif. Baik menurut siapa dulu. Tapi kalau kebenaran, oh ini kebenaran menurut saya. Ya belum tentu benar. Kebenaran yang sejati adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Maka gampang sebenarnya kepada siapa kita menimba ilmu, kepada dai mana yang akan kita turuti. Kalau dia mengajak manusia kepada berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salafus saleh, ya kita ikuti. Kalau Quran hadis saja, ya belum tentu. Dengan pemahaman siapa dia mengajak manusia? Ya. Al-Quran dan hadis juga bisa diselewengkan oleh para pencetus-pencetus kesesatan. Bagaimana Mirza Ghulam Ahmad membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang membenarkan ajarannya. Makanya di sini harus ada dikawal, ya, bukan sumber hukum yang lain. Quran, hadis, ala fahmis salafil ummah. Yang ketiga ini bukan dalil, tapi ini mengawal. Sumber hukum Islam cuma dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi dengan pemahaman standar, itu pemahaman siapa? Salafus salih. Kenapa salafus salih dijadikan standar? Karena mereka adalah murid-murid Rasulullah. Mereka adalah orang yang paling tahu kapan ayat ini turun, di mana, untuk siapa, tujuannya apa, detailnya bagaimana, mereka paling tahu. Maka kita jadikan acuan. Apalagi ada rekomendasi dari Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabil yaum. Apa yang aku dan sahabatku pijak, pegang, yakini, amalkan hari ini, itulah agama. Maka siapapun dai itu yang mengajak kepada berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, ya kita ikuti. Kalau di luar itu kita hindari. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab.